Kalau dari pandangannya Mbak Zoya sendiri nih, dari banyaknya mungkin pasien yang sudah berkonsultasi, itu mayoritas dari mereka itu alasan terkuatnya untuk memilih child free itu apa sebenarnya? Macam-macam sih gitu. Kalau ya mau dari keluarga, teman gitu ya, bukan hanya dari klien gitu ya, tapi juga banyak dari sekeliling lingkungan saya yang justru benar-benar meminta pendapat tentang ini gitu ya. Misalnya anggota keluarga, teman baik yang, aduh gue pengen child free tapi orang tua tuh nggak setuju. Ya karena yang paling menurut saya sih yang paling baik ya, alasan untuk menjadi child free adalah karena kami berdua merasa cukup. Kami berdua merasa cukup untuk saling mencintai gitu ya. Itu adalah alasan-alasan yang menurut saya paling, ya emang kami berdua merasa cukup bahwa nggak pakai harus ada anak, another apa sih namanya, additional love atau apapun itu, enggak. Kami berdua merasa cukup. Menurut saya itu paling ideal sih gitu. Terus ada juga alasan-alasan kayak karena kami masih merasa nggak pede gitu secara finansial. Nah mereka-mereka yang secara finansial merasa oke juga merasa kayak saya nggak merasa cukup baik gitu ya menjadi ayah atau menjadi ibu gitu, dan saya khawatir apakah saya mampu gitu untuk membesarkan, mendidik seorang anak gitu ya. Nah yang sebenarnya alasan yang less ideal, bukan less ideal tapi yang sebenarnya menurut saya agak-agak jengah nih saya dengar kalau orang mau child free itu adalah, ya saya nggak mau memenuhin dunia ini. Udah banyak banget udah banyak banget manusia ya. Udah terlalu banyak penduduk gitu, kepadatan pendudukku udah segini amat gitu. Buat itu saya kurang rasional ya. Bukan masalah itu, mungkin rasional buat orang yang menyebutkannya. Cuma ini akan Anda tuh sama aja mengintimidasi orang yang kepengen punya anak dan merasa bahwa oh jadi kalau aku pengen punya anak, aku nih termasuk menemuin bumi, berkontribusi menemunuhin bumi, ya jangan gitulah gitu kan ya. Maksudnya kalau kamu tidak ingin memiliki anak karena ngerasa kami berdua sudah cukup gitu ya, terus karena merasa bahwa kami kayaknya belum tentu yakin deh kalau kami berdua cukup, tapi secara finansial belum tentu kami oke, atau kami belum yakin untuk memberikan yang terbaik gitu dan sebagainya. Buat saya ya udah gitu, nggak apa-apa, tapi jangan sampai membuat orang yang memang menginginkan anak karena memang mereka punya cukup banyak cinta, mereka punya cukup banyak kemampuan untuk doing something best gitu ya, dan menjadikan anak itu bukan aset gitu ya. Anak itu kan liabilitas gitu yang kita mesti jaga seumur hidup gitu ya. Janganlah bikin orang lain juga merasa nggak enak hati jadinya nih menemunuhin dunia ini gitu, jangan dong. Jadi akhirnya menimbulkan lagi persepsi yang lain ya. Mungkin bisa jadi saling pro kontra nih. Tapi kalau dari penjelasan tadi Mbak Zoya itu lebih ke keputusan personal sebenarnya negosiasi, diskusi antara suami dan istri gitu kan. Tapi kalau kadang kita sering dibenturkan dengan entah persepsi ataupun juga yang ada di masyarakat bahwa kalau anak itu kita menjadi istri adalah menerima kodrat kita sebagai perempuan ya, jadi istri punya anak. Terus lantas kalau kita menjadi child free, apakah kita menolak kodrat gitu? Apakah memang ada suatu kondisi di mana ya kita sebagai perempuan itu nggak bisa ibaratnya terpaksa child free gitu? Mungkin pengen banget punya anak, udah usaha berkali-kali ya, mungkin ya bayi tabung itu udah habis banyak, ternyata nggak bisa, akhirnya mereka mungkin sudah di faktor yang lelah, akhirnya kita child free. Faktor-faktor yang memaksa untuk child free itu sebenarnya banyak nggak sih Mbak ditemukan? Iya, cukup relatif cukup banyak. Cuma kalau buat saya yang paling tidak fair itu adalah gini. Makanya saya sangat encourage setiap saya melakukan premarital counseling, saya akan selalu nanya hal ini. Ini penting banget. Saya akan nanya pertama, kalian siap nggak saling buka soal uang? Ya kan, makanya uang sama seks itu dramanya paling banyak deh dalam pernikahan gitu kan ya. Nah pertama, bisa nggak terbuka tentang ekspektasi seks. Lalu kedua, apakah kamu siap untuk buka, saya punya utang berapa, kartu kredit berapa, inian berapa, tanggungan berapa dan segala macam, dan bisa memprovide berapa, itu harus dibilang sebenarnya. Sama mau punya anak apa enggak. Kalau mereka bilang mau, saya akan tanya alasannya apa, kesiapan kamu apa gitu. Are you ready to be a parents? Kira-kira kalau jadi parents kamu ibu yang macam apa dan bapak yang macam apa gitu ya. Dan termasuk biasanya kalau memang segitu mereka pengen ya, saya akan minta mereka untuk tes. Ya, yang laki-laki ke urolog atau ke androlog untuk tes sperma gitu ya. Sementara yang perempuan mesti ke obgyn gitu untuk tes kesehatan gitu. Karena kan konyol kalau kepengen punya anak tuh berasumsi bahwa gue akan baik-baik aja. Enggak bisa loh.
Itu mesti dibicarakan. Misalnya, oh ternyata saya punya PCOS gitu ya, saya punya endometriosis atau apapun itu gitu. Itu kan akan menghambat keinginan kita. Terus kita masih maksain menikah, kepengen punya anak dengan problem-problem seperti itu yang kita nggak atasin pada waktu sebelum menikah ya. Kan pusing ya. Gitu. Jadi premarital check up itu segitu pentingnya karena kita akan membahas ke depan. Mereka-mereka yang HIV positif pun masih bisa loh untuk menikah, tapi mereka harus rajin meminum ARV-nya, melakukan viral load test, di mana tesnya itu menandakan bahwa kamu sudah tidak terdeteksi lagi, jadi tidak bisa menjangkitkan, sehingga kamu bisa punya anak dan tidak menjangkiti pasanganmu, kan gitu ya, tidak menjangkiti anakmu, semuanya bisa, tapi seberapa mau terbukanya kamu tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan seksualmu sebelum menikah, gitu dong sebenarnya. It's only fair kan? Ya, jadi awal mau menikah itu lebih baik terbuka, kita ada masalah apa di kesehatan, suami juga bermasalah apa, jadi ketika di depan ketahuan masalah itu bisa diatasi gitu kan ya Mbak Zoya. Tapi lantas kalau kita bicara soal child free, ada lagi istilah childless. Nah, itu sebenarnya apa beda child free dan childless? Kalau child free itu dia sama sekali tidak menginginkan anak. Kalau childless itu dia pengen anaknya pokoknya misalnya cuma 1 aja deh, 2 aja cukup dan sebagainya gitu ya. Itu tidak mau punya anak banyak-banyak gitu. Kalau kita berbicara soal child free dan childless, bedanya apa nih? Ada satu lagi. Saya pernah dengar salah satu artis juga yang cukup terkenal, dia berbicara bahwa terkait dengan child free, tapi dia mau mengadopsi anak. Apa itu kah sama atau seperti apa ini? Ini berbeda banget kalau menurut saya. Jadi ada orang yang gini, dalam konteks child free-nya, mereka tuh artinya tidak mau memiliki anak dari kandungannya sendiri, tapi ya sekali lagi ini bukan karena keterbatasan masalah kesehatan. Jadi kan ada yang ya udah terpaksa lah aku child free karena aku nggak bisa hamil, karena aku nggak bisa punya kendala lah untuk bisa mengandung gitu ya dan memiliki anak dari kandungan sendiri dan akhirnya memilih adopsi. Tapi ada orang-orang yang saya tidak punya masalah dengan kandungan saya gitu dan suami juga tidak bermasalah dengan spermanya gitu ya, semuanya dua-duanya produktif, tapi kami memilih untuk memberikan kasih kepada anak yang sudah keburu lahir tapi nggak mendapatkan kasih sayang, gitu. Ada sisi sosialnya juga, tapi mungkin ada juga yang dia tidak ingin melewati proses. Kalau kita lihat kadang kan waktu saya belum hamil melihat orang hamil itu kayak berat banget gitu ya. Mungkin itu ada POV di luar sana, wah ternyata berat ya, 9 bulan mualnya, mungkin ada yang muntah-muntah, itu juga mungkin bisa mempengaruhi mereka, akhirnya udahlah adopsi gitu ya Mbak ya? Iya ada sih yang begitu, tapi ada juga yang emang benar-benar ngerasa kayak bukan masalah proses melahirkannya dan kesulitan itunya, tapi masalah kayak kenapa sih kalau ada anak yang kita bisa sayangi seperti anak kita sendiri gitu ya, kita bisa adopsi, karena itu akan bukan masalah menyelesaikan masalah sosial aja, tapi ketika kita mampu untuk kalau kita memang benar-benar mau menjadi orang yang selfless gitu ya, ya bukan cuma dari darah daging sendiri, harusnya dari mana aja juga bisa dong, gitu-gitu. Ya berarti ini juga ada kaitannya dengan otonomi tubuh wanita ya untuk child free ini ya. Cuma ya gini ya, sekali lagi buat perempuan-perempuan yang memilih totally child free, ya meskipun dia child free-nya terus tapi dia tetap adopsi, justru kalian harus lebih sering melakukan pemeriksaan kayak pap smear dan sebagainya, karena pada usia tertentu bagi mereka yang belum pernah hamil sama sekali gitu ya, kecenderungan masalah-masalah seperti PCOS dan endometriosis itu cukup tinggi pada mereka-mereka yang tidak pernah hamil sama sekali. Oke, jadi walaupun kita tidak memutuskan hamil ataupun melahirkan, kita tetap harus memeriksakan reproduksi kita ya. Harus, jadi jangan memeriksakan reproduksi karena aduh ntar kalau hamil bermasalah, kalau ini bermasalah. Ingin punya anak, tidak punya anak, kalian tetap harus menjaga kesehatan reproduksi kalian.